Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Kelompok 3 dari Angkatan 61 Gelombang 9 Latsar CPNS Kemenhub tahun 2025. Nah, pada kesempatan podcast kali ini, kita ingin membahas soal isu kontemporer dan segmen nilai dasar bela negara nih, teman-teman. Tidak hanya itu, kami juga akan membagikan pengalaman kami sebagai CPNS Kemenhub dalam menerapkan 5 nilai dasar bela negara di tempat tugas kami, mulai dari Direktur Perhubungan Udara, Direktur Perhubungan Darat, dan Laut. Nah, di podcast kali ini saya nggak sendiri nih teman-teman, saya bersama 9 narasumber lainnya, ada Bang Kevin, lalu ada Bang Willy, ada Bang Gozi, Kak Amalia, Bang Edo, Bang Ogi, Bang Setia, Bang Dwi, dan terakhir Bang Adam. Nah, mungkin ke Bang Kevin dulu kali ya. Menurut Bang Kevin sendiri nih, apa sih isu kontemporer itu? Silakan Bang Kevin. Terima kasih. Menurut saya, isu kontemporer yaitu isu atau masalah terkini yang muncul di masyarakat dan berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa. Isu ini bisa berdampak pada politik, sosial, ekonomi, maupun budaya, sehingga penting untuk kita pahami dan sikapi dengan bijak. Oke, tepat sekali Bang Kevin. Terima kasih banyak. Nah, tadi kita sudah mendengar ya teman-teman apa sih isu kontemporer itu. Nah, selain dari itu, lebih menariknya nih, isu kontemporer ini ada beberapa contoh. Nah, menurut Bang Willy sendiri bagaimana nih Bang? Apa sih contoh-contoh dari isu kontemporer itu? Oke, terima kasih Mas Fadil. Menurut saya itu ada beberapa jenis isu, beberapa contoh isu kontemporer yang sering kita ketemui, antara lain hoax dan disinformasi, yang mana itu menyebar dengan cepat di media sosial, radikalisme dan intoleransi yang bisa memecah persatuan bangsa, korupsi yang bisa merusak kepercayaan publik, krisis lingkungan dan bencana alam, serta ketimpangan sosial. Semua isu ini nyata dan membutuhkan peran kita sebagai ASN untuk ikut mengatasinya. Baik, terima kasih banyak Bang Willy. Wow, kalau kita lihat sebenarnya banyak juga ya isu kontemporer ini yang terjadi di negara kita. Mungkin kita masuk ke Bang Gozi nih. Kita bahas isu pertama sama isu kedua aja. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen nilai dasar bela negara. Nah, untuk Bang Gozi sendiri, apa sih isu hoax itu? Tolong jelaskan Bang Gozi menurut Abang sendiri ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih kesempatannya untuk Mas Fadil. Yang seperti kita tahu yaitu adalah isu hoax, yang dimana apa sih hoax itu? Hoax itu adalah berita palsu yang sengaja dibuat untuk menipu orang lain. Dan kenapa sih hoax itu? Karena hoax ini bisa menimbulkan kepanikan, kebencian, dan perpecahan di antara sesama. Dan kenapa hoax ini muncul pada saat isu-isu sensitif seperti politik, pandemi, atau bencana? Karena di sini hoax dapat menimbulkan suatu keributan dan kericuhan antar sesama kita, saling miskomunikasi, yang itu yang dapat mendapat berbahaya, yang saling membuat perpecahan. Dan selanjutnya hoax itu paling banyak dilakukan di mana sih? Biasanya hoax itu banyak menyebar di media sosial, terutama WhatsApp, Facebook, dan Twitter, Instagram, dan sebagainya. Lalu siapa sih para pelaku hoax ini? Hoax itu umumnya dibuat oleh pihak tertentu untuk kepentingan mereka, seperti politik, ekonomi, dan ideologi mereka. Selanjutnya, bagaimana hoax itu bisa menyebar. Hoax itu menyebar karena masyarakat yang mudah percaya tanpa verifikasi apa yang mereka terima dan informasi yang tanpa mereka saring lagi. Jadi begitu Mas Fadil. Baik, terima kasih banyak Bang Gozi. Nah, Bang Gozi ini menganalisis isu hoax dengan 5W1H ya. Oh, sangat menarik nih. Mari kita masuk ke selanjutnya, ke Mbak Amelia. Nah, isu kedua ini adalah isu intoleransi. Menurut Mbak Amelia sendiri, apa sih isu intoleransi itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait isu intoleransi. Isu intoleransi itu sendiri adalah sikap tidak mau menerima perbedaan. Mengapa isu ini disebut termasuk berbahaya juga, yaitu karena bisa memicu konflik sosial dan merusak persatuan bangsa. Isu intoleransi ini sendiri juga bisa terjadi kapan saja, terutama saat ada perbedaan pandangan, politik, agama, atau budaya. Isu ini juga bisa muncul di sekolah, kantor, lingkungan masyarakat, atau bahkan media sosial.
Intoleransi dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa dirinya paling benar. Intoleransi juga menimbulkan diskriminasi, perpecahan, dan hilangnya rasa menghargai. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Amelia. Nih, Mbak Amelia dan Bang Gozi juga menarik ya. Mereka menjelaskan dengan 5W1H. Saya rasa cukup puas dan mungkin selanjutnya kita masuk saja ya teman-teman ke agenda kedua yaitu penerapan segmen 5 dasar nilai bela negara. Nah, menurut Bang Edo nih, bagaimana sih Bang Edo penerapan 5 nilai dasar bela negara di tempat kerja Abang? Silakan Bang Edo. Baik, Mas Fadil, terima kasih atas waktunya. Di sini, menurut saya, cinta tanah air tidak hanya diwujudkan melalui hal-hal besar, tetapi juga dapat ditunjukkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang ASN, saya berkomitmen untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja, serta disiplin dalam menghargai waktu dengan hadir tepat waktu. Eh, Tindakan ini merupakan wujud nyata rasa bangga sekaligus tanggung jawab terhadap bangsa, karena bagi saya mencintai tanah air berawal dari mencintai pekerjaan yang diamanahkan, menjaga lingkungan sekitar, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Begitu, Mas Fadil. Mantap, keren banget Bang Edo lengkap ya ini tentang nilai cinta tanah air ya. Oke, Ya, mungkin selanjutnya kita lanjut ke Bang Ogi nih. Nah, menurut Bang Ogi sendiri, bagaimana sih terkait penerapan nilai dasar bela negara selanjutnya? Boleh silakan Bang Ogi disampaikan menurut Abang sendiri. Baik, terima kasih Bang Fadil. Jadi untuk yang selanjutnya yakni sadar berbangsa dan bernegara. Ini bisa disebut sikap dan perilaku individu yang bertindak demi kebaikan bangsa dan negara, dilandasi dengan keikhlasan, kerelaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ini berarti memahami bahwa setiap orang di bawah naungan suatu negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi positif untuk memajukan kesejahteraan negara. Lalu untuk selanjutnya nilai ini saya tunjukkan dengan taat pada aturan hukum, ikut berpartisipasi dalam pemilu, dan menjaga sikap netral sebagai ASN. Dan saya juga percaya bahwa sikap ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jadi gitu Mas Fadil. Baik, keren juga nih dari Bang Ogi nih ya. Nilainya ialah sadar berbangsa dan bernegara ya Bang Ogi ya. Baik deh kalau begitu. Betul Mas Fadil. Lanjut ya, kita lanjut ke narasumber selanjutnya nih dari Bang Setia Adi. Bagaimana Bang Setia Adi menurut Abang nih? Tolong jelaskan. Terima kasih waktunya, Bang Fadil. Untuk nilai setia pada Pancasila, saya terapkan dengan menjadikan sila-sila Pancasila sebagai pedoman hidup. Misalnya, saya menghormati perbedaan agama, adil dalam bekerja, serta menjaga sikap gotong royong di tempat kerja. Adapun menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Menolong orang yang membutuhkan tanpa memandang status atau latar belakangnya. Memiliki sikap empati dan peduli terhadap sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Baik, terima kasih banyak ya dari Bang Setia. Nah, Bang Setia ini punya nilai dasar bela negara yaitu setia pada Pancasila ya, yang dia terapkan seperti dia menghormati perbedaan agamanya, di lingkungan kerjanya, terus juga adil dalam bekerja, serta juga menjaga sikap dalam bergotong royong. Keren nih Bang Setia Adi. Oke, kita masuk ke narasumber selanjutnya kalau begitu teman-teman. Nah, Bang Dwi nih, menurut Bang Dwi sendiri bagaimana Bang Dwi? Silakan Oh, Bang Dwi. siap. Izin, saya akan menjelaskan tentang yang namanya rela berkorban. Di sini, apa itu nilai rela berkorban? Saya terapkan dengan kesediaan membantu rekan kerja, meskipun di luar jam kantor atau istilah lainnya itu kita lembur. Misalnya buat menyelesaikan laporan atau tugas-tugas atau pekerjaan yang belum selesai, pokoknya pada hari itu juga kita selesaikan juga. Dan mendahulukan kepentingan pelayanan publik dibanding kepentingan pribadi. Izin Mas Fadel, seperti itu penjelasan saya dari rela berkorban. Mantap, ini
lumayan berkelas dan mahal ya bagi Bang Dwi ini ya. Wah, ini keren sih, rela Jelas, Bang berkorban nih. Fadel. Oke, oke, oke. Jadi nilai dasar bela negara dari Bang Dwi ini ialah rela berkorban ya teman-teman ya. Seperti dia bersedia lembur kapan saja. Itu menunjukkan apa ya, sikap royal ya terhadap instansi ya. Itu bagus sekali itu. Iya memang Benar-benar Bang Bang Fadel. Dwi. Kita tuh harus sebagai ASN itu mengabdi dan loyal kepada pemerintah. Mantap Bang Dwi. Oke Bang Dwi, terima kasih banyak. Lalu nih kita masuk ke narasumber terakhir, Bang Adam. Nah, kalau menurut Bang Adam sendiri bagaimana sih penerapan nilai dasar bela negaranya? Silakan Bang Adam. Ya, terima kasih Mas Fadil. Kemampuan awal bela negara sebagai ASN. Sebagai aparatur sipil negara ASN, kemampuan awal bela negara merupakan fondasi penting ya yang harus dimiliki dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Bela negara bukan hanya sebatas kesiapan fisik untuk mempertahankan kedaulatan, tetapi juga mencakup sikap mental, wawasan kebangsaan, dan kedisiplinan dalam pengabdian. ASN dituntut untuk memiliki kecintaan terhadap tanah air, kesadaran bangsa dan bernegara, serta kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemampuan awal bernegara bagi ASN tercermin dari integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam bekerja. ASN harus mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Selain itu, ASN dituntut memiliki wawasan kebangsaan yang luas, memahami nilai-nilai demokrasi, serta sanggup menghadapi ancaman non-militer seperti korupsi, radikal, disinformasi maupun tantangan globalisasi. Seperti itu mungkin ya. Baik, terima kasih banyak ini Bang Adam ya. Lumayan panjang nih ya. Kalau kita dengar ya apa yang Bang Adam sampaikan apa ya, mewujudkan nilai-nilai dasar bela negara ini, kita perlu menyiapkan dari diri kita sendiri seperti kesehatan fisik, mental yang bagus, terus juga dan lainnya lah ya. Seperti apa ya, rajin berolahraga, terus juga yang saya ingat dari omongan Bang Adam ini, dia terus mengasah kemampuan melalui pelatihan-pelatihan yang dapat diikuti. Oke, Bang Adam, terima kasih banyak ya. Baik, teman-teman, sekarang kita udah sampai di penghujung acara ya, dari pembahasan tadi terkait isu kontemporer seperti hoax dan intoleransi. Maaf, kita hanya bisa menyampaikan 2 contoh saja. Untuk contoh lainnya mungkin di lain kesempatan. Nah, selain itu, kita juga udah bisa membahas tentang 5 nilai dasar bela negara. Nah, sebagai CPNS Kemenhub juga kita harus siap nih teman-teman, menjaga persatuan, melayani masyarakat, dan membela negara kita dengan cara kita sendiri. Baik, kita udah sampai di penghujung acara ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang udah menonton, menyimak. Jangan lupa share, subscribe nanti channel YouTube kita, Kelompok 3. Terima kasih banyak ya, saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata maupun salah perbuatan, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi Oke, terima kasih. wabarakatuh. Warahmatullahi Salam, selamat Terima wabarakatuh. pagi. kasih. Terima kasih.